Salam Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita, bisa kuat menghadapi masalah. Hal yang sederhana saudara, jawabannya ada di Alkitab kita. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ini jawabannya. Yang pertama Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama adalah ide awalnya harus dari Tuhan. Saudara dan saya jangan lari ke night club, jangan lari ke dukun, jangan lari ke minuman keras, jangan lari ke tempat mana-mana. Lari ke Tuhan. Kenapa? Ide awalnya harus kepada Tuhan. Sama seperti Yohanes pasal 1 juga adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Kristus. Jadi ide awalnya, inisiatifnya harus dimulai dengan Tuhan. Start with God. Berjalan memulai dulu dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan pengalaman. Semua disiplin ilmu yang ada di muka bumi ini selama musim COVID ini saudaraku, sepertinya tidak berlaku apa-apa. Tapi saudaraku, Alkitab ini adalah the mother of science. Ibu dari semua ilmu pengetahuan. Harus dulu dimulai dengan Allah sendiri. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah Alkitab berkata apa? Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat kelima berkata Allah menamai. Nah saudaraku, yang kedua adalah beri nama untuk masalahmu. Beri nama untuk masalahmu. Waktu engkau mengalami masalah jangan berkata mampus, mati aku, habislah aku, selesai sudah. Tidak. Tapi berkata masalah ini membuat aku naik level. Masalah membuat aku naik satu langkah maju lebih ke depan. Masalah membuat aku mengerti akan rencana Tuhan. Kenapa saudaraku? Saudara pernah ajar di Alkitab, semua mujizat selalu diawali dengan krisis. Selalu diawali dengan krisis. Tapi kita sebagai orang percaya, di balik krisis itu ada kesempatan, ada jawaban dari Tuhan. Coba kita lihat bagaimana bentuk persoalan yang Tuhan buat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Alkitab berkata apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. Mungkin kita ngalami seperti masalah, sepertinya aku udah gak ada bentuknya lagi. Semua kosong, dompetku kosong. Kita kadang berpikir ini dompet atau peci. Ya kan? Ini dompet apa kue lapis, kok berlapis-lapis tapi gak ada uangnya. Belum berbentuk dan kosong. Bahkan Alkitab berkata apa? Gelap gulita. Sepertinya gak punya harapan lagi. Gelap, lap. Ludes, des. Habis saudaraku. Tapi dengar baik. Seburuk apapun kondisimu. Seburuk apapun penyakitmu. Seburuk apapun kondisi keuanganmu. Mungkin engkau yang hari ini seperti gak dipercaya oleh manusia lagi. Mungkin ada banyak orang yang kecewa dengan engkau. Engkau krisis kepercayaan. Engkau krisis keuangan. Engkau krisis kesehatan. Tapi ada kabar baiknya. Saya sebagai hamba Allah mau sampaikan. Kondisi yang paling buruk sekalipun, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Oleh karena itu hari ini, dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, memulai dengan Tuhan. Begitu bangun pagi, jangan mengeluh dulu, tapi mulai mengucap syukur. Tuhan, aku percaya, aku memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan sepanjang hari ini, aku memulai bersama dengan Engkau. Yang kedua saudaraku adalah, beri nama untuk masalahmu. Saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan kita teladan, beri nama untuk gelap itu malam, siang itu terang. Saudara dan saya memberi nama untuk setiap masalah kita. Beri nama, masalahku adalah kemuliaan, masalahku adalah terobosan, masalahku adalah kepercayaan, masalahku adalah promosi, masalahku adalah untuk mematikan kedaginganku, masalahku adalah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita semua. Dan saya juga percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kekasih-kekasih hatinya. Orang-orang yang tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1 berkata apa? Orang yang tulus hatinya dan baik hatinya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti ada pujian yang mengatakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life. Itu lagu yang sangat luar biasa. Saudara bisa download.
Itu lagu yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya dengan keluarga mendedikasikan tahun 2022 ini adalah tahun untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun sepertinya fakta-fakta menakutkan kami. Fakta-fakta menakutkan kami. Kami seperti hidup dalam ketidakpastian. Tapi saya percaya dalam ketidakpastian itu pun Allah datang kepada saya, datang kepada keluarga saya, datang kepada saudara. Adalah Allah yang pasti, yang memberikan kita jaminan kemenangan, jaminan keselamatan, dan jaminan keluar. Setiap gembok itu ada kuncinya. Setiap masalah itu ada solusinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.